Oke, jadi hari ini teman-teman di sesi kedua kita hari ini, kita membahas firman Tuhan dengan judul Reconnect with Others. Kalau tadi pagi reconnect-nya sama Tuhan, hari ini kita mau belajar reconnect-nya sama sesama. Nah, aku mau mulai dengan sedikit cerita dulu teman-teman. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ada ditanya sama seseorang. Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Dan di situ Tuhan Yesus bilang, bukan dengan jawaban, tapi Tuhan Yesus kasih sebuah cerita teman-teman. Pada suatu ketika, once upon a time, Tuhan Yesus bilang, ada seorang lagi melakukan sebuah perjalanan jauh. Nah, di tengah perjalanan, mereka ketemu sama yang namanya perampok dan penyamun. Para perampok ini pukulin orang tersebut dan orang ini ditinggal dalam keadaan babak belur. Dan juga semua yang ada padanya udah dicolong, udah diambil, udah dicuri. Jadi orang ini udah miskin dan juga babak belur, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, singkat cerita Tuhan Yesus cerita ada seorang imam lewat. Ketika imam lihat, dia gak tergerak belas kasihan. Dia jalan lewatin gitu aja. Gak lama kemudian datang orang kedua. Orang kedua orang Lewi. Sama nih, orang yang rajin beribadah sebenarnya. Ketika dia lihat orang tersebut sama, dia gak lakuin apa-apa, dia pergi gitu aja. Baru orang ketiga, yaitu seorang Samaria. Orang apa? Orang Samaria sebenarnya adalah orang yang biasa dirasisin sama orang Yahudi. Orang Yahudi gak suka sama orang Samaria. Mereka ini biasa musuhan. Tapi entah kenapa si orang Samaria ini dia punya belas kasihan buat orang itu. Dia datang ke orang itu, dia balut luka-lukanya. Dia angkat ke atas keledainya, dibawa ke sebuah penginapan. Dan dia bayar sejumlah uang, dia bilang gini, ini uang buat rawat dia. Kalau masih kurang nanti aku balik lagi bayar sisanya. Terus Tuhan Yesus tanya gini, di antara ketiga orang ini, siapakah yang sesamanya manusia? Siapakah yang melakukan yang benar? Kata orang ini, dia yang nunjukin belas kasihan. Kata Tuhan Yesus, betul katamu, maka lakukanlah yang demikian. Nah teman-teman, lewat kisah ini Tuhan lagi ingetin kita nih, kalau kita udah reconnect sama Tuhan, itu penting. Tapi reconnect sama sesama. Jadi orang yang peduli sama-sama. Jadi orang yang memberkati sama. Itu juga penting. Amin. Nah teman-teman, makanya John C. Maxwell, seorang pakar leadership, pernah bilang gini, kita manusia punya 3 pilihan hidup. 3 S. S pertama adalah survive. Coba semua katakan survive. Ini adalah orang yang anggapannya ya udah, yang penting gue kerja, punya duit buat beli makan, gue hidup. Cukup, survive, bertahan hidup. Tapi ada tipe kedua. Tipe kedua adalah sukses. Coba semua katakan sukses. Siapa yang mau jadi orang sukses? Boleh tangan-tangannya. Ya aku yakin setiap dari kita mau jadi orang sukses. Dan Tuhan mau bilang gini, yes sukses itu baik ya. Misalnya kita jadi orang yang punya banyak uang, jadi orang punya posisi, mungkin followers banyak, terkenal, gak ada yang salah, bagus. Cuman segelintir orang yang bisa sukses. Tapi ternyata ada yang ketiga yang lebih bagus lagi teman-teman. S yang ketiga adalah significance. Coba semua katakan significance. Artinya berdampak. Ini lebih sedikit lagi yang mampu. Lewat hidupnya bukan cuma dia yang kaya, tapi dia bisa bantu orang lain lebih berkualitas. Bukan cuma dia yang luar biasa, tapi dia bisa nolong orang lain juga. Jadi kenal kasih Tuhan. Nah itu significance. Nah Tuhan pengen kita gak sekedar survive, gak sekedar sukses, tapi juga significance, berdampak. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Artinya lewat kehadiran kita harusnya keluarga kita makin baik, teman-teman kita makin baik, sekolah kita makin baik. Yang namanya dimanapun kita berada, banyak orang hidupnya berubah jadi lebih baik lewat kita. Amin. Harus berdampak. Nih aku kasih sedikit cerita dulu ya teman-teman. Ini true story. Tahun 2018 ada seorang namanya Andrzej Siedlecki. Waktu itu dia jadi penumpang di sebuah pesawat terbang. Dan Andrzej Siedlecki ini punya satu kelemahan teman-teman. Yaitu dia bau ketek. True story, dia bau ketek sekali. Saking baunya, pramugari masukin dia ke WC pesawat dan dia gak boleh keluar. Ini true story loh, saking baunya dia teman-teman. Tapi meskipun udah masuk ke dalam WC, udah ditutup, tetap aja itu bau keteknya keluar dari WC teman-teman. Sampai penumpang yang lainnya semuanya terganggu, bahkan ada yang muntah, ada juga yang pingsan. Kita kan suka bercanda ya, gila bau banget, mau muntah gue.
Gila bau banget, mau pingsan gue. Ya kan kita bercanda gitu. Ini bukan cuma bercanda, ini beneran muntah. Beneran pingsan teman-teman. Sampai-sampai pilotnya aja gak tahan. Pilotnya sampai emergency landing di tempat terdekat teman-teman. True story. Biasa kan emergency landing kalau misalnya ada teroris ya kan. Kalau misalnya mesin pesawat rusak, ini enggak. Saking baunya, pilot gak tahan, dia landing. Nah teman-teman, jadi Andre ini, dia berdampak. Hanya saja bukan dampak positif, tapi dampak negatif. Nah pertanyaan hidup kita gini, selama ini kita jalanin hidup, kita udah berdampak belum? Yang kedua, berdampaknya positif atau negatif. Nah makanya hari ini kita belajar sama-sama gimana caranya kita bisa connect with people dengan tujuan kita hidupnya jadi berkat buat mereka. Semuanya siap? Kita mulai dengan poin yang pertama teman-teman. Yang pertama adalah connect with them. Coba semua katakan connect. Di Alkitab ada orang namanya Filipus teman-teman. Filipus waktu itu dia lagi ngeliat ada sebuah kereta baru pergi dari Yerusalem. Isinya nih petinggi dari Ethiopia. Terus tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini di Filipus. Filipus, kamu pergi jalan di sebelah kereta kuda itu. Akhirnya Filipus ikutin suara Roh Kudus. Dia jalan di sebelah kereta kuda itu dan dia nanya, Pak, lagi baca apa tuh? Terus petinggi Ethiopia bilang, lagi baca kitab Nabi Yesaya nih. Filipus nanya lagi, ngerti gak Pak? Gimana gua ngerti kalau gak ada yang ngajarin? Kamu ngerti? Ngerti. Masuk deh, ajarin. Akhirnya Filipus masuk ke dalam kereta kudanya dan ngajarin dia. Dan di sana si orang ini jadi percaya Tuhan dan akhirnya dibaptis waktu itu. Nah teman-teman bisa bayangin gak kalau Filipus waktu itu dituntun Roh Kudus buat ketemu sama orang ini. Tapi Filipus gak mau. Mungkin orang itu gak kenal Tuhan hari itu. Tapi untungnya Filipus mau ikutin, mau ngomong sama orang ini. Akhirnya orang itu kenal Tuhan. Karena dia mau ikutin pimpinan Roh Kudus buat ngomong sama dia. Nah sama halnya dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita, Tuhan itu juga kadang-kadang nuntun kita buat ngajak ngobrol orang lain. Makanya pada Roma 12 ayat 10 dibilang gini teman-teman. Dikatakan bahwa marilah kita saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Coba semua katakan dahulu. Kalau dahulu artinya sebelum dia nyapa kita, kita yang nyapa duluan. Nah aku kasih contoh ya. Jadi suatu hari pernah aku chat temen aku namanya Reynaldo. Bro apa kabar gitu. Setelah aku chat dia langsung ngajakin, ada waktu kosong gak kapan-kapan makan yuk, dia bilang. Oh boleh saya bilang. Akhirnya kita ketemu makan dan dia cerita gini. Bro jujur aja, gue sebenarnya tuh udah lama gak ikut komunitas rohani, dia bilang. Terus tiba-tiba muncul sebuah keinginan, pengen deh ikut komunitas rohani. Terus muncul nama aku, Revi gitu kan, teman lama dia. Tapi dia pikir gak usah lah, aneh banget tiba-tiba chat Revi. Jadi dia gak chat saya. Coba besokannya, pagi-pagi dia nganterin istrinya buat olahraga pilates. Di sini ada yang pilates teman-teman? Gak ada. Maraton enggak, pilates enggak. Teman-teman butuh olahraga teman-teman. Ya, jadi dia nganterin istrinya pilates, terus dia ke coffee shop. Dia ngopi, dia buka HP. Ada aku lagi IG live. Teman-teman pernah ikut IG live aku enggak? Pernah ya? Cuman Chief Eve sama Kowewe. Yang lain juga ikut belajar firman. Nah singkat cerita, dia biasa gak pernah ikut. Nah habis itu dia ikut kali ini, pertama kalinya. Dia ikut, pas banget aku bahas tentang komunitas rohani. Di sana dia merasa pas banget ya, muncul lagi di hati, hubungin Revi. Tapi dia masih merasa, enggak lah gak usah. Tiba-tiba hari itu siangnya, aku yang chat dia duluan. Bro, apa kabar? Di sana dia merasa, gak salah lagi, saya harus ketemu dia. Makanya akhirnya ketemu dan sampai hari ini dia ikut komunitas rohani saya dan dimuridkan bertumbuh sampai hari ini. Nah intinya apa sih teman-teman? Bayangkan kalau waktu itu pas saya ada dorongan buat chat dia, saya gak chat dia. Mungkin aja sampai hari ini dia gak ikut komunitas rohani. Tapi karena saya ikutin dorongan yang ada untuk ramah nyapa orang duluan, di situ orang bisa kenal Tuhan. Jadi sama nih, teman-teman kan kita kadang ketemu banyak orang ya, ketemu teman-teman. Gak apa-apa, mereka gak nyapa kamu ulang tahun gak diucapin apa-apa, gak apa-apa. Kamu yang nyapa duluan, kamu yang bilang happy birthday duluan. Kamu yang doain dia duluan. Percaya deh, kalau kamu yang mau nyapa mereka duluan, mereka bisa lama-lama merasakan kasih Tuhan lewat hidup kamu. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, biar gak lemes, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro,
Nyapa gua duluan nggak apa-apa kali bro. Ya itu poin yang pertama teman-teman. Poin yang kedua tentang reconnect with others. Kita harus appreciate them. Apresiasi mereka. Teman-teman pada Matius 9 ayat 36 dikatakan bagaimana waktu itu Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak dia tergerak sama belas kasihan. Karena dia melihat seperti orang-orang lemah seperti domba tanpa gembala. Tuhan Yesus beda sama orang Farisi. Kalau orang Farisi ngelihat orang punya kelemahan, dihakimi. Tuhan Yesus beda. Orang punya kelemahan, Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mau apresiasi mereka. Tuhan Yesus pengen nolong mereka berubah jadi lebih baik. Nah sama, harusnya begitu dalam hidup kita. Cara pandang kita mengenai orang, itu akan menentukan bagaimana kita bersikap kepada orang itu. Quotes-nya gini teman-teman. You cannot add value to people until you value people. Kamu gak bisa menambah nilai dalam hidup orang lain kalau kamu aja gak lihat dia bernilai. They won't believe the message until they believe the messenger. Mereka gak akan percaya sama pesannya sampai mereka percaya pembawa pesannya. Makanya seorang pakar leadership namanya John C. Maxwell, dia bilang aku gak pernah cerita tentang Tuhan Yesus sebelum aku jadi teman yang baik dulu buat orang itu. Kalau kita jadi teman yang baik buat orang, percaya deh. Kita mau cerita tentang Tuhan, dia pasti lebih mau dengerin kita. Makanya di Alkitab waktu itu Tuhan Yesus pernah ketemu Zakheus. Coba semua katakan Zakheus. Zakheus kerjanya apa? Ada yang ingat? Pemungut cukai ya. Dia ini adalah seorang yang terkenal berdosa, pengkhianat negara, koruptor. Dia itu bikin orang lain miskin untuk memperkaya diri. Orang gak suka dia. Tapi singkat cerita, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota itu. Ketika Zakheus dengar, meskipun dia kaya dan punya posisi, entah kenapa, Zakheus tuh pengen banget ketemu Tuhan Yesus. Makanya dia sampai manjat pohon demi ngeliat Tuhan Yesus. Pas Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus bilang, Zakheus turun, aku mau makan di rumah kamu. Orang-orang pada kaget. Orang-orang pada bilang, apa? Coba semua bilang, apa? Gitu. Iya, mereka kaget apa gitu. Zakheus juga kaget, apa? Kamu mau makan sama saya? Tuhan Yesus bilang, iya mau makan sama kamu. Seneng banget kan Zakheus. Akhirnya ketika makan bareng, Zakheus bilang, Tuhan Yesus, aku mau kasih 50% yang aku punya buat orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peras, aku balikin 4 kali lipat. Zakheus berubah dari orang yang paling egois, serakah, pelit, jadi orang paling murah hati. Kok bisa? Simple. Karena ketika nggak ada yang mengapresiasi, menerima sayang sama dia, ada Tuhan Yesus yang sayang sama dia dan mengatakan, you are my friend. Itu yang mengubah Zakheus. Nah jadi sama, kalau kamu pengen jadi berkat buat orang lain, mengubah sesama, dimulai dari kita yang menjadi orang yang mau mengapresiasi sesama. Anggap mereka teman, walau mereka bukan orang yang sempurna. Amin? Itu yang pertama, kita apresiasi mereka, appreciate them. Yang kedua adalah believe in them, percaya sama mereka. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab, waktu itu di 2 Timotius 1 ayat 7, Rasul Paulus bilang gini ke Timotius waktu itu. Timotius, Tuhan itu gak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Sedikit konteks, Timotius ini waktu itu diutus buat jadi pemimpin di gereja di Efesus. Timotius masih muda, umur masih sekitar 20-an teman-teman, masih muda sekali. Tapi ini jemaatnya banyak banget, puluhan ribu waktu itu jemaatnya. Jadi di tengah itu semua, Timotius dia juga merasa, aduh aku gak bisa, aku gak mampu, dia takut. Makanya di tengah itu semua, Rasul Paulus memotivasi dia. Rasul Paulus mengatakan, Timotius tenang, kamu itu dikasih kuasa sama Tuhan, kamu bakal bisa memimpin dengan baik. Teman-teman, kita ini harus jadi orang yang memberikan harapan ketika orang lain gak bisa lihat harapan. Itu yang Tuhan pengen dari hidup kita. Contoh sedikit ya, aku mau kasih sebuah cerita. Jadi beberapa minggu yang lalu di kantor gereja, itu kebetulan ada orang lain dapat giliran buat sharing. Nah ketika dia sharing, dia itu ada rasa groginya. Siapa di sini yang kalau public speaking grogi? Ada di sini public speaking grogi? Cuma beberapa. Yang lain enggak. Yang enggak aku suruh maju ya. Oh enggak. Nah, jadi dia pas lagi sharing, dia deg-degan sekali, kelihatan banget groginya.
Jadi setelah dia sharing, saya datang ke dia, saya tepuk pundaknya, saya bilang, tadi thank you ya buat sharingnya, kamu tadi sempat grogi ya? Terus dia bilang, iya ya ampun itu rasanya jantung jatuh ke kaki, dia bilang. Terus aku bilang, it's okay gak apa-apa, namanya juga pertama kali. Sering-sering aja latihan, tapi lama-lama kamu pasti bisa kok. Dulu saya juga sama grogi, tapi lama-lama kalau dibiasain kamu pasti bisa. Nah ini sedikit contoh, saya berusaha kasih harapan ke dia ketika dia lagi down dan gak bisa lihat harapan. Nah ini adalah sesuatu yang bisa kita biasain juga nih teman-teman. Ya contoh di dalam hidup, misalnya kamu punya seorang pasangan. Di sini ada yang punya pacar teman-teman? Jomblo semua di sini. Oh ada satu. Atau di sini Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian mungkin. Oh gak ada ya. Nah teman-teman ya anggapannya mungkin kamu punya seorang pasangan atau anggota keluarga dan dia mungkin lagi down ya. Mungkin dia lagi down, ada sedih. Ya kita yang kasih harapan ke mereka. It's okay baby, gak tahu ya panggilannya apa. It's okay sayang, it's okay bro, sis gitu ya, it's okay. Anggapannya gak apa-apa kamu lagi takut. Tapi aku tahu kamu tuh orangnya bisa, kamu mampu. Aku tahu kamu orang berkualitas. Deketin diri deh sama Tuhan. Aku yakin kamu pasti akhirnya bisa lewatin ini bahkan kamu jadi berkat gitu. Pas mereka gak bisa lihat harapan, kita kasih harapan ke mereka. Amin. Yuk kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kirinya, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, ada harapan besar buat masa depan lu sis. Ya itu poin yang ketiga teman-teman. Poin yang keempat yang bisa kita pelajari juga. Ya kita reconnect sama orang juga dengan cara kita share with them. Kita berbagi kepada mereka. Kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Dikatakan baiklah kita menyampaikan firman, berbagi firman kepada sesama. Mau baik maupun tidak baik waktunya. Kita tegur kalau ada kesalahan, kita nyatakan kesalahan, kita nasihati dengan pengajaran dan juga kesabaran. Jadi Tuhan itu pengen kita nih gak pelit. Mungkin kadang-kadang ini berbicara soal anggapnya ya kalau kita memberi barang ya ada yang pelit. Tapi ada juga yang mungkin memberi barang gak pelit. Tapi memberi ilmu itu pelit. Nah hari ini Tuhan pengen kita jadi teman yang baik buat sesama. Kalau kita lebih pinter, kalau kita tahu sesuatu yang dia gak tahu, kita berbagi juga buat mereka. Itu cara jadi berkat. Tapi kalau kita cuma bisa memberi kalau kita udah terlebih dahulu memiliki. Saya kasih sedikit perumpamaan. Boleh saya minta satu orang mungkin buat nolong saya. Brother yang baju abu boleh? Bantu saya yuk sebentar sini. Ayo bantu sebentar yuk sini. Ya. Nah jadi gini bro boleh gak kasih kepada siapa tadi namanya? Yakub. Enggak Vinjay aku udah tahu nama aslinya. Aku ditipu. Dari tadi aku ditipu Vinjay ternyata namanya. Bro coba deh kasih si Vinjay permen fisherman bisa gak? Gak punya ya dia gak punya. Tapi gimana kalau misalnya, tada aku punya permen fisherman. Coba kasih ke Vinjay, bisa gak sekarang? Wih bisa, udah silakan boleh duduk lagi. Pegang dulu aja gak apa-apa ya. Nah tapi barusan kita ngelihat, awal gak bisa karena gak punya. Setelah dia punya, dia bisa kasih. Nah sama halnya dengan hidup kita. Makanya if you stop learning, you'll stop growing. Kita harus jadi orang yang terus menerus belajar. Supaya pas ketemu orang lain, kita bisa berbagi apa yang baik juga buat orang itu. Kalau kita bisa berbagi apa yang baik, orang itu pun juga seneng temenan sama kita. Gue sejak sama lu, gue makin deket sama Tuhan. Sejak sama lu, gue makin pinter. Sejak sama lu, gue jadi orang yang makin berkualitas. Teman-teman tahu gak sih, cewek model sekarang itu cari cowok yang pinter. Betul gak wanita-wanita? Betul ya? Kalau ngobrol, ini kok kayaknya bodoh sekali nih cowok. Kita juga males ya kan? Kita pengen yang pinter. Nah, jadi para laki-laki jadilah orang yang pinter dan berbagi sesuatu yang baik gitu ya. Nah tapi sebaliknya juga ya, yang cewek-cewek juga, cowok juga cari wanita pinter. Nah, jadi marilah banyak belajar dan berbagi yang baik. Nah dan juga apa? Kita jadi orang yang mau memberikan nasihat. Kadang orang lain mungkin ada kesalahan. Teman kita, keluarga kita mungkin gak sempurna, ada kesalahan. Nah kita harus jadi orang yang mau menegur juga kalau misalnya ada kesalahan. Contoh ya sedikit ilustrasi. Anggap misalnya ada sebuah gedung yang bagus banget dari luar. Tapi ketika masuk ternyata
ada 10 pembunuh bayaran gitu kan. Misalnya yang pakai pink, habis itu ada topeng, ada kotaknya segitiga gitu. Squid Game ya kan, ada bawa senapan gitu. Terus ada 10 kalajengking, 10 singa, 10 beruang, 10 bom misalnya. Kita tahu nih bahaya banget di dalam. Terus teman kita mau masuk gitu misalnya kan. Kita gimana jadi teman yang baik? Apakah kita kayak, ih silakan bro, masuk. Nggak mungkin dong. Kita pasti bakal bilang, jangan, kamu jangan masuk ke sini, bahaya, putar balik, putar arah kan gitu ya. Nah sama, kalau kita punya teman, keluarga yang mungkin lagi hidup dalam dosa, hidup dalam kesalahan, kita jangan diam-diam aja. Hal terjahat yang bisa kita lakukan adalah membiarkan. Tapi kalau kita sayang sama dia, jadilah orang yang mau menasehati, menegur. Hanya saja ingat ketika menegur jangan menghakimi, tapi mengasihi. Karena orang tuh bisa nge-feel loh. Kita pas negurnya ini karena kita mau nunjukin kita benar dia salah, alias sombong. Atau kita ngomong karena kita beneran sayang sama dia, orang tuh bisa nge-feel loh. Makanya saran aku, ketika kasih nasihat, masukan, pilih kata-kata yang benar, dan juga cari momen yang benar teman-teman. Ini kalau tips dari Koko ya, kalau Koko mau kasih masukan, traktir makan babi dulu. Biasa tuh habis makan babi tuh entah kenapa hatinya terbuka teman-teman. Ya tapi kalau dia gak suka makanan itu, cari makanan lain, cari kopi yang dia suka, ajak aja. Pas kita kasih masukan, dia pasti bilang, thank you masukannya. Apalagi abis kita ajak makan kita yang traktir. Masukan kita dia terbuka sekali. Nah tapi intinya apa sih? Intinya kalau ada teman kita, keluarga kita, hidupnya masih gak benar. Jangan diam-diam aja tapi kita memberikan nasihat juga. Itu arti reconnect with others yang benar. Kita bantu mereka lebih baik. Amin. Nah itu poin yang keempat. Poin yang kelima yang bisa kita pelajari teman-teman. Selain kita share with them adalah set an example to them. Kita memberikan contoh kepada mereka. Kalau kita baca Alkitab di 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus bilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan, coba semua katakan teladan. Jadilah teladan lewat kasihmu, perkataanmu, tingkah lakumu, kesucianmu. Jadilah teladan. Karena our actions speak louder than words. Nggak ada gunanya kalau kita ngomongnya bagus, tapi kita nggak lakuin sendiri. Orang juga nggak percaya, orang juga males sama kita. Makanya kita harus kasih contoh, sama aja kayak Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus malam-malam tiba-tiba berlutut di bawah kaki murid-muridnya. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid pada kaget, mereka bilang, Yesus kamu kan guru dan Tuhan kami. Masa kamu membasuh kaki kami? Ya Tuhan Yesus gak apa-apa, karena aku lagi kasih contoh. Kalau aku guru dan Tuhan kamu mau kasih contoh, kamu juga harus mau melakukan yang sama buat sesama kamu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita nih gak bisa sekedar ngomong. Kalau kita cuma ngomong, orang tuh gak bisa lakuin. Kita harus kasih yang namanya contoh, baru orang bisa lakuin. Teman-teman, aku dulu itu sebenarnya ya, aku nih anak break dance teman-teman. Mau lihat move aku? Udah, cukup, udah, cukup. Nah, teman-teman kita ajak Vinjay boleh sama Laban. Ayo, Vinjay sama Laban, berdua, sini, ayo. Vinjay sama Laban, ayo, Vinjay sama Laban, ayo sini, bantu. Ayo, Vinjay sama Laban, sini, ayo. Sini, Vinjay sama Laban. Oh thank you permennya. Nah, udah pernah break dance? Belum? Udah pernah break dance? Belum ya? Nah tenang, saya akan kasih contoh buat kalian bisa ikutin. Oke? Ya, oke. Kalau misalnya saya cuma suruh lakukan, nggak bisa kan? Saya kasih contoh ya, pelan-pelan ya. Coba ya, kita pelan-pelan. Seperti ini gerakannya. Kita pertama tendang dulu, tendang. Nah udah bisa? Nah habis itu kakinya masuk gini. Balik lagi. Tendang lagi, tendang. Nah habis itu gini lagi. Gitu ya, tendang lagi. Nah habis itu begini, nah bisa ya. Habis itu tendang lagi, tendang yang kiri ya. Habis itu kakinya gini, udah mulai bisa ya. Nah kita coba pelan-pelan ya, ayo. Oke, one, two. Oke, 3, 4. Ayo lagi, 5, 6, 7, 8. Ayo lebih cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, langsung nanti kamu boleh duduk lagi. Udah pulang jago breakdance sekalian, hebat. Nah tapi barusan apa nih? Aku kasih contoh, I set an example. Makanya mereka bisa ikutin juga. Nah makanya sama. Di dalam hidup kita, sehari-hari hidup yang benar. Sehari-hari kita tunjukin murah hati, sabar, jujur.
Mereka bisa ngelihat. Lama-lama pasangan kita, keluarga kita, teman kita ngelihat kita yang hidupnya benar. Lama-lama mereka dikit-dikit mau ngikutin juga loh. Lama-lama mereka juga bisa juga karena mereka udah banyak berteman sama kita. Ya, mulai hari ini kasih contoh. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan bilang, bro, kasih contoh yang baik bro, makanya bro. Nah, poin yang selanjutnya teman-teman, poin yang keberapa tadi? 6 atau 7 tuh? 6 ya. Yang ke-6, kita bisa pray for them, berdoa buat mereka, pray for them. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu penuh kuasa. Makanya kita selagi berteman sama orang jangan lupa doain juga teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Jangan cuma berdoa buat diri kita sendiri. Tapi berdoa juga buat mereka. Percaya deh pas kita doa, itu teman-teman kita juga mengalami berkatnya Tuhan. Teman-teman ketika kita doa, itu kita dapat otoritas dari surga. Aku kasih sedikit perumpamaan dulu. Teman-teman kalau misalnya naik mobil, saya nggak tahu ya kalau di Surabaya atau di Malang. Tapi kalau di Jakarta biasanya kita naik mobil itu nggak boleh melanggar lalu lintas. Misal ya, ada lampu lalu lintas. Kalau hijau artinya apa? Jalan. Kuning artinya? Ngebut ya? Ngebut. Agak beda emang. Surabaya, Malang beda ya, ngebut ternyata kuning. Kalau merah apa? Merah? Kalau bisa jalan-jalan. Ah, ini nggak bener nih. Ya, merah harus apa? Berhenti ya, merah berhenti nih. Anggap ada orang dia bandel, merah dia gas gitu kan. Terobos lampu merah. Terus tiba-tiba polisi muncul kan. Bah gitu kan. Polisi biasa ngumpet dulu tuh. Pas kita udah melanggar baru dia keluar kan, set gitu kan. Terus dia kasih tangan, set. Mobilnya berhenti. Oh enggak ya, jalan deh. Nah pertanyaan gini, kan biasa ya mobil kan harusnya berhenti. Mobil sama polisi lebih kuat yang mana? Mobil dong, kalau mobilnya jalan terus itu polisi kan juga ketabrak kan. Tapi kenapa ketika polisi kasih tangan itu mobil biasanya berhenti? Karena dia punya otoritas dari negara. Kalau mobil ini tetap jalan, nanti dia kena masalah lebih besar. Makanya dia bakal berhenti. Karena dia tahu ini polisi punya otoritas dari negara. Nah sama dengan kita. Ketika kita berdoa, itu ada otoritas dari Tuhan. Makanya beda deh kalau kita misalnya bergaulnya, pertemanannya, atau pacarannya, doa sama gak doa, pasti beda. Makanya biasain berdoa buat orang-orang sekitar kita. Saya mau kasih sebuah kisah nyata. Jadi ada seorang namanya Madeline. Madeline ini, dia waktu itu setelah dengar khotbah pendeta, dia sangat berapi-api. Jadi pas dia pulang, dia list 10 nama pembuli terparah di sekolah dia. Orang-orang yang bandel, hidup dalam dosa, gak percaya Tuhan, dia tulis sampai nomor 10. Dan dia bertekad, saya mau doain mulai dari list pertama, dan saya gak akan lanjut ke list kedua sampai orang itu kenal Tuhan. Jadi orang pertama namanya adalah Niels. Dan Niels ini adalah orang yang pembuli, gak percaya Tuhan, suka maki orang-orang Kristen. Ya udah dia mulai berdoa buat Niels. Tiap kali ketemu di sekolah, dia juga pas ketemu dia doa buat Niels dalam hati dia. Hingga suatu hari, Nielsnya kan gak tahu ya, dia didoain sehari-hari, dia gak tahu. Hingga suatu hari si Niels merasa aneh sendiri. Karena dia bangun mikirin Tuhan Yesus. Dia mau tidur mikirin Tuhan Yesus. Dia makan mikirin Tuhan Yesus. Dia sendiri bingung, ini kenapa gue mulai gila apa mikirin Tuhan Yesus mulu. Jadi di sana dia doa, dia bilang ke Tuhan gini, Yesus kalau engkau beneran ada dan engkau beneran Tuhan, beri aku tanda. Bikin aku muntah sekarang juga. Teman-teman sedikit tips, kalau kamu minta tanda ke Tuhan, mintanya yang bagus-bagus. Misalnya mobil baru Tuhan, itu lebih, ini muntah teman-teman. Dan akhirnya Tuhan beneran kasih, tiba-tiba Niels yang gak sakit, tiba-tiba dia muntah gak berhenti teman-teman. Di sana akhirnya dia doa kedua kali, Tuhan aku udah percaya sama kamu, bikin aku berhenti muntah. Dan akhirnya dia beneran berhenti muntah. Nah tapi mulai dari sana, Niels akhirnya jadi temenan sama Madeline, jadi gereja juga. Dan akhirnya mulai doain untuk list nomor 2. Singkat cerita setelah 6 bulan mereka sampai ke list nomor 7. Jadi sekitar 6 orang udah bertobat kenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka terus berdoa buat teman-teman mereka tersebut. Percaya deh, ketika kamu berdoa ada kuasanya. Walau mungkin gak instan, tapi percaya something is happening when we are praying. Amin. Itu yang ke-6. Yang ke-7 teman-teman, yang bisa kita pelajari. Poin yang ke-7.
Yang bisa kita pelajari adalah forgive them, ampunilah mereka. Teman-teman, kadang-kadang mungkin kita punya teman, kita udah baik sama mereka, tapi mereka masih aja menjengkelkan. Benar gak teman-teman? Ketika teman-teman kita menyebalkan, kita kan kadang-kadang bingung. Mau kita bina atau kita binasakan, ya kan? Bingung kita. Tapi Tuhan pengen ajarin kita ampuni mereka meskipun mereka nyebelin. Ayat Alkitabnya Lukas 17 ayat 3 sampai 5. Wah, semangat lagi. Lukas 17 ayat 3 sampai 5. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, kalau ada yang berdosa, bersalah sama kamu, ampuni dia. Bahkan kalau sehari 7 kali dia bersalah, 7 kali dia datang kepada kamu dan menyesal, kamu tetap ampunilah dia. Terus murid-murid bilang gini, Yesus, guru, tambahkanlah iman kami. Dalam kata lain, mereka bilang gini, oke Yesus kamu suruh kami mengampuni. Tapi mengampuni itu gak segampang itu Ferguson, ya kan? Mengampuni susah, sulit. Makanya mereka bilang tambahin iman kami kalau kamu pengen kami mengampuni. Karena iman berbicara soal kepercayaan. Kita seringkali susah buat mengampuni karena kita punya kepercayaan yang salah soal mengampuni. Seringkali kita mikir mengampuni tanda orang kalah. Mengampuni tanda orang lemah. Padahal sebenarnya mengampuni adalah tanda orang kuat. Mengampuni adalah tanda orang menang. Tuhan pengen kita mengampuni. Keuntungan pertama buat diri kita sendiri loh sebenarnya. Amsal 27 ayat 3 bilang kayak gini teman-teman. Batu itu berat, pasir juga ada beratnya. Tapi yang lebih berat dari keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Teman-teman, di dalam hidup kita, kalau kita terus nyimpen dendam, kita yang rugi. Saya kasih sedikit perumpamaan. Boleh saya minta 3 laki-laki yang kuat untuk maju ke depan. 3 laki-laki. Nah siapa aja? Coba siapa tadi? Ahok, siapa? Ahok. Ahok. Ya siapa tadi? Ahok, ayo. Ahok maju, bawa 2 temannya Ahok. Nah, ya ayo boleh. Nah 3 tuh, ya yang di belakang pilih 3 lah tuh cowok-cowok tuh. Pilih 3, ayo maju sini. Ayo siapa aja boleh. Ayo Ahok, siapa lagi? Ah, 1 lagi. Oke, ayo sini maju. Oke, nah oke, siap. Durasi. Namanya siapa bro? Febri, sama ini? Andre. Febri, Andre sama? Robi. Oke, Febri dan Andre. Kita mau lomba push up. Oke, bisa ya? Kita coba push up 10 kali. Nah, kita coba. Nah, posisi Febri Andre dulu. Febri Andre aja. Ayo Febri Andre posisi push up. Teman-teman siapa yang akan menang? Febri atau Andre? Febri atau Andre? Tunggu. Enggak, kamu enggak usah. Kamu berdiri aja. Febri atau Andre? Andre, oke. Andre, tadi Andre yang mana Andre? Lupa. Andre ini ya. Oke, sini bro, sini. Kamu duduk di atas Andre. Nah coba. Nah, oke. Coba ya kamu duduk ya, beneran duduk ya. Nah kita coba ya, push up 10 kali. Oke, 1, 2, 3, ayo mulai. Oke udah cukup. Kita tepuk tangan buat mereka semua. Silakan boleh duduk kembali, thank you ya. Nah barusan kita ngeliat, Febri gak bawa beban. Ya udah dia push up aja nyantai. Karena Andre bawa beban, langsung rasanya sulit banget buat dia push up gitu kan. Nah sama halnya dengan hidup kita. Dikatakan kalau kita nyimpan dendam, itu tuh kita kayak bawa sesuatu yang berat. Makanya kita mau pelayanan susah, mau kerja gak maksimal, mau ngapa-ngapain gak bisa maksimal. Makanya Tuhan minta kita mengampuni supaya kita maksimal. Makanya ada pepatah yang bilang kalau kamu nyimpan dendam, kamu itu kayak minum racun dan berharap orang lain yang mati. Ketika kamu dendam, yang dirugin bukan orang itu yang kamu benci, tapi kamu sendiri yang dirugikan. Amin. Nah, makanya membenci itu sebenarnya kalau kita memutuskan untuk melepaskan itu, memilih untuk mengampuni, bukan cuma kita terbebas, tapi orang lain juga akan diberkati. Orang juga bisa terinspirasi. Teman-teman, waktu itu ada yang namanya Jerman Barat dan Jerman Timur. Mereka ini dihalangi sama sebuah tembok besar, namanya tembok apa? Ada yang tahu? Tembok Berlin, betul sekali. Nah, waktu itu keadaannya ekonominya sangat berbeda. Jerman Timur itu lebih berkekurangan, Jerman Barat jauh lebih punya banyak uang. Nah ini menyebabkan ada iri hati, kebencian dari orang-orang di Jerman Timur.
Jadi suatu hari mereka bersepakat, mereka lempar sampah-sampah mereka, lewatin tembok Berlin, jatuh ke Jerman Barat. Tapi menariknya orang-orang Jerman Barat enggak balas dengan kejahatan. Orang di Jerman Barat malah bilang gini, mereka lempar apa yang mereka punya yaitu sampah. Tapi marilah kita lempar apa yang kita punya yaitu makanan dan pakaian. Dan mereka lempar makanan pakaian mereka lewat tembok Berlin, jatuh di Jerman Timur. Dan di sana mereka kaget. Kita udah lemparin sampah, kok dibalasnya malah berkat makanan dan pakaian. Dan singkat cerita, long story short ya, terjadilah mulai yang namanya pemulihan, persatuan lebih terbangun. Hingga suatu hari karena begitu banyak hal, tapi akhirnya tembok Berlin diruntuhkan dan persatuan lebih terbentuk antara Jerman Timur dan Barat. Tapi intinya apa sih? Intinya kalau kita pengen lihat persatuan mulai terjadi, harus dimulai dari kita yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Waktu itu ada sebuah kisah nyata, bisa ditampilin gambarnya. Ini adalah seorang namanya Richard Wurmbrand. Dan Richard ini waktu itu dia seorang pendeta di kota Romania. Dia suka nyampein firman Tuhan. Tapi pemerintah Romania zaman itu nggak suka sama orang Kristen. Makanya suatu hari si Richard dia ditangkap, dimasukin penjara, dia dipecutin, dipukulin berkali-kali, dia kehilangan kesadaran karena dianiaya. Tapi di tengah itu semua dia nggak pernah sekalipun balas dengan kejahatan. Melainkan ketika dia dipecutin, dia bilang ke mereka, I love you, you are my brother. Kamu saudara saya. Sampai-sampai para penganiaya ini lama-lama mereka hatinya luluh juga dan mulai percaya sama Tuhan. Karena Richard membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan tahanan-tahanan yang lain banyak yang terinspirasi juga. Ada orang yang habis dipecutin ketika balik ke tahanan. Dia bilang ke Richard, Richard, tadi aku lakuin hal yang sama kayak kamu. Pas saya dipecutin, saya cerita kebaikan Tuhan ke mereka. Dan saya lihat salah satu penjaga memutuskan terima Tuhan Yesus. Ketika Richard hidupnya membalas kejahatan dan kebaikan, banyak orang yang diberkati dan berubah. Sama dengan hidup kita. Kamu pengen keluargamu berubah, dimulai dari kamu. Kamu pengen pertemanan kamu, teman-teman kamu makin baik, dimulai dari kamu yang balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita balas kejahatan dan kejahatan, udah lingkaran setan tuh sampai kapanpun. Kalau pengen lingkaran setannya berhenti, harus dimulai dari kita. Nggak bisa nunggu mereka yang berubah, tapi kita dulu yang berubah. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, terakhir kalinya angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, walau kadang gua nyebelin, tetap sayang sama gua bro. Oke, poin terakhir teman-teman ya, poin terakhir, poin yang ke-8 adalah don't give up on them. Jangan menyerah akan mereka. Galatia 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu dalam berbuat baik. Sebab apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teman-teman, lewat ayat ini kita diingatkan nih, bagaimana kita harusnya menjadi orang-orang yang tidak menyerah ketika kita membangun hubungan sama sesama. Kadang saya ngerti, mungkin ada orang-orang begitu menyebalkan yang pengen bikin kita nyerah. Tapi kalau kita terus berdoa buat dia, baik sama dia, contohin karakter Kristus, suatu hari orang itu juga bisa berubah lewat hidup kita. Boleh saya minta pemain keyboard buat bantu saya tutup dengan satu cerita terakhir ini. Teman-teman, ini adalah sebuah kisah nyata. Teman-teman, dulu saya itu pernah lagi di sebuah acara nikahan, weddingan. Saya ada datang ke sana dan saya ketemu salah satu teman saya yang udah lama banget gak bergaul sama saya. Ya, ada seorang teman yang udah lama banget ya, teman sekolah udah lama banget kita gak ketemu, bertahun-tahun mungkin 7 tahun kita baru ketemu lagi. Nah ketika ketemu kita ngobrol-ngobrol dan dia nanya, bro boleh gak bagi nomor WhatsApp? Gitu. Oh boleh, saya kasih nomornya. Nah setelah itu kebesokannya dia tiba-tiba chat saya. Dia bilang, bro ketemu yuk makan. Saya bilang yuk boleh. Akhirnya saya makan sama dia. Ketika saya makan sama dia saya kaget. Karena tempatnya tuh private banget gitu kan. Tempatnya private sekali. Dan habis itu dia juga bawa pacarnya dia. Saya kaget, saya pikir cuma berdua nih. Oh dia bawa pacar dia gitu kan. Terus pas udah duduk sebelum mulai ngobrol dia bilang gini. Kita doa dulu yuk. Rohani sekali kan. Doa dulu ya udah kita doa kan. Habis doa dia tarik nafas. Dan habis itu dia mulai cerita. Ketika dia cerita dia nangis parah banget. Intinya adalah ternyata dia udah mau nikah sama pacarnya tapi dia merasa gak bisa. Karena ternyata sama ini dia gak setia.
Ternyata sama ini dia suka tidur sama banyak wanita lain. Dia hidup di dalam dosa, singkat cerita. Dia nangis, dia merasa saya mau nikah, saya nggak bisa gitu. Ada yang ngeganjel. Akhirnya ya dari sana saya doain dia dan habis itu ya udah saya memuridkan dia lah, anggapnya dia suka gereja sama saya. Ya kita suka makan bareng, suka telepon bareng, saya nanyain kabar, kita sering ketemu. Ya dia udah akhirnya ya putus sama pacarnya nggak bisa terima. Dan singkat cerita, dia mau berubah, dia ikut yang namanya komsel saya atau komunitas saya. Hingga suatu hari setelah berapa bulan, saya dapat kabar ternyata teman-teman, dia melakukan dosa bersama dengan anak komsel saya. Pas saya tahu saya kaget juga kan, tapi ya saya bersyukur keduanya mau ngaku gitu kan ke saya. Dan di sana dia nangis-nangis, dia bilang, bro kayaknya gue gak bisa berubah, dia bilang. Gue terikat dosa ini dan kayaknya gue gak bisa lepas, dia bilang. Kayaknya sampai kapanpun gue bakal kayak gini. Dan di sana jadinya saya bilang ke dia gini, bro meskipun lu gak percaya diri lu bisa berubah, saya tetap percaya lu bakal berubah dan dipakai Tuhan luar biasa. Singkat cerita ya udah, ya kita masih sering ketemu, sering gereja bareng, saya ya mentoring dia lah, doain dia. Hingga suatu hari teman-teman, akhirnya ya bisa dikatakan dia ninggalin dosa dia sepenuhnya. Dia benar-benar tinggalin dosa dia mulai hidup benar, dia mulai pelayanan. Bahkan keluarganya aja terinspirasi sekarang sama dia. Bahkan waktu itu ada sebuah momen saya lagi down, dia yang doain saya. Nah habis itu suatu hari dia bilang kayak gini ke saya, Ref thank you ya. Dulu pas saya gak percaya sama diri saya, kamu yang bilang ke saya, kamu percaya sama saya. And it changed my life. Nah teman-teman, hari ini setiap kali ngelihat kehidupan dia, saya tuh terharu. Tiap kali lihat dia pelayanan, karena saya tahu dia dulunya seperti apa. Tapi sekarang dia bisa melayani, hidup benar, dia udah mau menikah dengan pasangan yang cinta Tuhan. Di situ saya bersyukur, untung dulu saya gak menyerah sama dia. Mungkin yang namanya manusia ya orang dunia, kalau misalnya mau pamer, mau nyombongin kehidupan mereka mungkin akan pamerin rumah mereka yang besar, mobil mereka yang keren, tabungan mereka yang banyak uangnya. Tapi buat saya, kalau saya mau pamer ke orang-orang, saya gak akan pamerin itu semua. Melainkan saya akan tunjukin foto anak-anak rohani saya. Kisah hidup mereka, bagaimana mereka dulu hidupnya mungkin di dalam dosa, punya banyak kekurangan. Tapi hari ini hidupnya semakin benar, semakin berkualitas. Karena saya mau menabur buat hidup mereka. Sama halnya dalam kehidupan teman-teman. Kalau kamu pengen sungguh-sungguh dapat jempol dari Tuhan. Kalau kamu pengen sungguh-sungguh menjalani hidup yang fulfilling. Kuncinya satu, jangan hidup sekedar buat sukses pribadimu. Tapi hiduplah untuk significance. Jadi berkat buat sesama, menolong sama, mengubah sesama, kenal pribadi Yesus. Dan itu semua bisa dimulai ketika kita mau jadi sahabat yang baik buat mereka. Ketika kita mau reconnect sama mereka. Meskipun mereka nyebelin, meskipun mereka gak peduli sama kita. Mulai dari kita yang peduli, berdoa, dan jadi seseorang yang melayani mereka. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Aku ajak kita bangkit berdiri sama-sama, kita pejamkan mata, kita mau tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan udah ingetin kami kembali, bagaimana kami semua dipanggil untuk jadi berkat, dipanggil untuk punya hubungan yang baik dengan sesama, dipanggil untuk berdampak positif. Aku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang hari ini udah dengar firman ini, agar firman ini sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Agar mereka menjadi pribadi yang mau terlebih dahulu ramah menyapa sesama. Mereka bisa menjadi pribadi yang mau berbagi firman yang mereka terima. Agar mereka semua menjadi orang yang mau mengasihi mereka. Mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Dan biarlah Engkau yang mampukan mereka untuk tidak menyerah. Untuk terus melangkah bersama Tuhan. Menjadi contoh garam dan terang buat dunia yang gelap ini. Kau yang berkati dan jamah jemaat Heroes ini, anak-anakmu ini. Agar mereka semua menjadi pribadi yang lebih dari seorang pemenang. Karena ada Yesus Kristus yang memberikan kuasa dan urapan buat mereka di sekolah, pekerjaan, dan keluarga mereka. Engkau sangat baik, Engkau sangat indah. Dan hari ini kamu katakan sekali lagi bahwa Jesus Christ, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.